Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Gimana perasaannya hari ini? Senang? Senang. Ada yang lagi sedih? Apa galau? Tahu, Bu. Apa tuh? Ya. Ibu harap ya, memang walaupun hari galau, nanti seiring pembelajaran bisa tetap terasa senang. Harapannya kami nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan Baik. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk Bu. Ini keren, bagus ya. Tertahan semuanya untuk tingkat kehadiran. Anak-anak itu semuanya udah siap untuk belajar? Nah, sekarang silakan ya di mejanya. Tolong untuk barang yang tidak berkaitan dengan MPK tolong disimpan. Keluarkan buku dan alat tulisnya. Oke, udah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang Perbandingan senilai. perbandingan senilai. Nah, dengan capaian pembelajaran dapat kalian lihat pada layar. Terlihat? Terlihat, Bu. Untuk tujuan pembelajarannya nanti diharapkan peserta didik itu dapat memahami konsep perbandingan senilai atau proporsi dan menentukan perbandingan senilai atau proporsi berdasarkan masalah kontekstual. Untuk teknik penilaian dalam pembelajaran ini kita akan melakukan dengan model discovery learning dan metode diskusi kelompok. Serta penilaian pembelajarannya akan dilakukan berdasarkan hasil diskusi kelompok, penilaian tugas, dan penilaian sikap serta keterampilan kalian dalam kelompok. Untuk kita akan memasuki perbandingan senilai atau proporsi. Ibu ingin kalian mengingat kembali tentang, masih ada ingat apa itu rasio atau perbandingan? Masih, Bu. Silakan Popi. Perbandingan itu adalah membandingkan dua nilai atau lebih dengan besaran sejenis dalam bentuk sederhana atau terkecil, Bu. Oke. Yang lain ingat apa yang katakan Popi? Ya. Jadi perbandingan adalah membandingkan dua apa tadi? Dua besaran yang sejenis. Dalam bentuk yang sederhana. Lalu pertanyaan yang kedua, rasio perbandingan kemarin itu kita tandai dengan apa? Dengan titik dua. Dengan titik dua. Iya. Tanda titik dua, jangan lupa ya. Tanda titik dua. Gimana tanda titik dua? Berarti seperti ini. Ya enggak? Ya, Bu. Yang ketiga, rasio perbandingan dinamasikan dalam bentuk ya, sekarang ini A berbanding B atau A per B. ya. Perbandingan yang nomor 3 dapat dinotasikan apa tadi? A banding B atau A per B. Ya. Yang lain masih pada ingat? Ingat, Bu. Baik. Kalau gitu nah, selanjutnya ada yang namanya pemahaman bermakna. Jadi, kelanjutan dari rasio perbandingan itu pernyataan dua rasio yang sama disebut juga dengan proporsi, di mana kata lainnya proporsi itu adalah suatu perbandingan senilai. Yang tahu apa itu perbandingan senilai? Oke, kalau belum coba kita perhatikan. Jadi perbandingan senilai itu apa? Perbandingan antara dua variabel atau lebih. Ya, jika suatu variabel bertambah, oke, maka variabel lainnya akan ikut bertambah. Kita lanjutkan. Jadi manfaat kita mempelajari perbandingan senilai atau proporsi itu kita dapat menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ini salah satunya. Nah, jika harga 3 buah buku tulis, pada tahu kan ya buku tulis? Nah, jika harga 3 buah buku tulis itu 18.000, maka berapakah harga 6 buah buku tulis? Nah, menurut kalian, kalau dia beli 6 buku tulis, maka apakah harga yang dia beli semakin tinggi atau malah yang kedua?
perbandingan sebenarnya. Kemarin kalian sudah ibu berikan suatu tes diagnostik kognitif kan di pertemuan sebelumnya. Nah, dan ibu juga telah memberikan kalian ke dalam beberapa kelompok, ya enggak? Sudah dilihat kan di dalam bukunya? Sudah. Sekarang ini sudah berdasarkan kelompok? Sudah. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Kelompok 1. Kopi dan Balita kemarin kelompok 5 kan? Ya Bu. Ini untuk Putri, Bella dan Mea kelompok 5. Nah, sekarang semuanya sudah diperhatikan. Dibuka halaman selanjutnya tentang petunjuk pengerjaan pada LKPD. Oke, silakan diperhatikan dulu terkait petunjuk pengerjaannya. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian silakan dibuka lembar LKPD-nya pada bagian stimulus. Boleh Bella silakan dibacakan apa yang terdapat pada bagian stimulus terkait permasalahannya. Aura membayar uang sebanyak 20.000 untuk membeli 3 grup. Jika Aura hanya ingin membeli 5 kg jeruk, maka berapakah banyak uang yang dibutuhkan Aura? Nah, untuk kalian bisa menjawabnya, silakan kalian masuk ke bagian identifikasi masalah. Nah, di bagian identifikasi masalah kan ada rumusnya tuh yang dapat membantu kalian dalam melengkapi tabel. Silakan diisi dulu bagian kelompoknya untuk bisa ke tahap data collection. Oke, silakan dibuka buku cetaknya yang bawah. Kalau semua kan? Ya, kalau ada yang ini nanti tanya sih. Oke, silakan sekarang bekerja dalam kelompok. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Alhamdulillah, berarti bisa dipahami ya. Silakan dilanjutkan.
Baiklah, dari problem statementnya, untuk memudahkan langkah selanjutnya dapat digunakan turunan rumus dari pembandingan senilai atau proporsi, di mana rumusnya A1 per A2 sama dengan B1 per B2 menjadi A1 dikali dengan B2 sama dengan A2 dikali dengan B1, dan didapatkan bahwa nilai A2 itu jika dikali nilai A2 nya maka nilai A2 didapatkan A1 dikali B2 per B1. Nah, pada tabel berikut ada perintah lengkapilah tabel berikut, di mana tadi yang kami misalkan terlebih dahulu pada uang yang dibutuhkan Aurel itu A1-nya 120.000, A2-nya belum diketahui tadi. Dengan banyak jeruk yang dibeli Aurel, B1-nya 8 kg, B2-nya itu 5 kg. Nah, masukkan rumus yang sudah kita dapatkan pada statement tadi, yaitu A2 sama dengan A1 dikali dengan B2 plus B1. Nah, masukkan nilai-nilai yang sudah kita misalkan. A1-nya 120.000 dikali dengan B2-nya 5 kg dibagi dengan 8 kg. Maka didapatkan 120 ini kita bagi dengan 8 untuk memperkecil nilainya. Itu didapatkan 15.000. Jadi 15.000 kita kali dengan 5 kg. Maka nilai A2-nya yang didapatkan adalah 75.000. Nah, begitu uji boleh disambungin. Adanya komentar begitu. Itu bisa. Selanjutnya, pada data prosesing, berdasarkan tabel yang tadi kita buat, diperoleh informasi perbandingan banyak jeruk awal yang akan dibayar oleh Aurel dan banyaknya jeruk akhir yang ingin Aurel beli adalah banyaknya jeruk awal yang akan dibayar Aurel itu B1 berbanding dengan banyaknya jeruk akhir yang ingin Aurel beli itu B2. B1-nya tadi 8 kg berbanding dengan B2-nya 5 kg. Nah, perbandingan uang yang dibutuhkan Aurel untuk membeli 8 kg jeruk dan uang yang dibutuhkan untuk membeli 5 kg jeruk adalah uang yang dibutuhkan untuk membeli 8 kg itu misalkan A1, dan uang yang dibutuhkan untuk membeli 5 kg jeruk itu A2. Jadi A1 berbanding A2 adalah 120.000 berbanding 75.000. Nah, itu kan nilainya besar, jadi kita kecilkan, kita bagi dengan 15.000. Ini dibagi 15.000, maka yang didapatkan adalah 8 berbanding 5. Terus selanjutnya, masukkan nilai-nilai yang telah didapat pada tabel ke dalam rumus perbandingan senilai atau proporsi. Sebagai berikut, nyatakan perbandingan tersebut ke dalam bentuk yang sederhana. Tadi sudah kita dapatkan dengan rumus perbandingan senilai tadi adalah A1 berbanding A2 sama dengan B1 berbanding B2, di mana 120.000 itu berbanding dengan 75.000 sama dengan 8 berbanding 5. Kita kecilkan, sama-sama dibagi 15 untuk yang A1 dan A2, didapatkan 8 berbanding 5 sama seperti nilai yang keduanya atau B1 B2-nya 8 berbanding 5. Baiklah, selanjutnya yaitu generalisasi, yaitu bagaimana hubungan antara uang yang dibutuhkan Aurel untuk membeli 8 kg jeruk dan uang yang dibutuhkan Aurel untuk membeli 5 kg jeruk. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, menjadi nilai A1 yang sesuai dengan A2 itu kami peroleh naik. Kemudian selanjutnya hubungan antara banyaknya jeruk awal yang akan dibayar Aurel dan jeruk awal yang ingin Aurel beli berdasarkan hasil yang telah diperoleh itu kami peroleh bahwa dari 1 itu tidak sesuai dengan B2 itu nilainya sudah naik. Kemudian kesimpulan hubungan nilai dan proporsi berdasarkan informasi yang kami dapatkan, jadi menurut kelompok kami perbandingan nilai dan proporsi adalah jika nilai variabel satu itu bertambah, maka nilai variabel lainnya juga bertambah atau naik. Sudah selesai? Karena Coba kita tanggapannya dari kelompok lain. Kita mulai dari kelompok 2. Tanggapannya terhadap presentasi kelompok 1 gimana? Dari hasil pengerjaan kalian? Sama atau sama? Kalau kelompoknya kelompok 3 gimana? Sama. Coba jelaskan bagian samanya gimana? Ya, kami juga memperoleh hasil yang sama, yaitu uang yang dibutuhkan Aurel untuk membeli 5 kg jeruk itu 75.000. Oke, itu ya. Kalau gitu kita beri apresiasi dulu untuk kelompok. Silakan boleh di kelompok 1. Oke, kita masuk ke bagian menarik ke kesimpulan. Nah, ada yang bisa menyimpulkan
Bu. Semuanya bisa dipahami? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Lanjutkan ke bagian refleksi pembelajaran. Jadi, Ibu akan memberikan kalian suatu lembar refleksi. Silakan kerjakan dengan jujur, dijawab dengan jujur ya, tidak ada pengurangan nilai kok pada lembar refleksi. Jadi tidak dipaksakan dan merasakan perasaan kalian. Nah, coba kita sama-sama mulai dari yang pertama. Udah tulis nama dan kelasnya? Silakan masuk ke bagian perasaan hari ini. Ayo, silakan dicari emoji yang mewakili perasaan kalian. Udah? Ya, Bu. Oke, untuk hari ini tulis yang kalian pelajari. Lalu dari kolom sebelahnya tulis materi yang belum kalian pahami. Jika kalian tadi udah paham, berarti tinggal dituliskan aja atau dibilang sudah dipahami. Lalu hal apa yang akan kalian lakukan untuk perbaikan boleh ditulis. Seperti apa misalnya? Belajar kembali di rumah dan sebagainya. Ya. Udah selesai? Oke, terima kasih Ibu. Di sini Ibu akan memberikan kalian latihan mandiri atau PR, dan nanti juga akan Ibu share ya ke dalam grup kelas kita. Oke? Nah, Ibu juga akan menyampaikan pembelajaran kita terkait materi pada pertemuan selanjutnya. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang perbandingan senilai. Hanya saja kita di pertemuan selanjutnya akan banyak menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan senilai dalam konteks permasalahan konteks luas. Bisa dipahami semuanya? Bisa.